kabar? Baik. Wah, Bunda panggil sekali lagi nih biar makin semangat. Abi, 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 siap, siap, siap. Wah, semoga hari Senin di awal pekan Abi makin siap dan semangat untuk belajar bersama dari rumah. Nah, kita masih belajar tentang minuman ya. Nah, kemarin sudah minum apa saja nih? Ada yang bulat hijau, kelapa muda yang enak sekali. Wah, sudah ada juga kemarin menghias gelas. Nah, kita hari ini masih belajar juga nih untuk mengenal minuman-minuman yang sehat buat anak-anak. Nah, anak-anak sudah Bunda bawakan yang seperti ini. Wah, apa nih kok bentuknya kotak ya? Nah, ini adalah minuman yang juga menyehatkan bagi anak-anak, yaitu sari kedelai atau biasa juga disebut susu kedelai. Wah, ternyata susu itu bukan hanya dari sapi saja ya. Betul, karena ada juga nih teman-teman kita yang alergi pada protein hewani. Nah, masih ingat juga kan protein hewani dan protein nabati? Betul, biasanya yang kita minum itu adalah susu dari sapi ya, sebagian besar. Nah, tetapi ada juga teman-teman kita yang ternyata dia alergi, tidak bisa minum susu sapi sehingga protein susu yang didapatkan diubah dari kedelai atau sari kedelai. Nah, nanti kita akan coba minum ya, kita cicipi ya. Nah, sebelumnya nanti kita juga akan belajar dulu. Kita akan mengenal dari apa saja sih yang bisa menghasilkan susu yang kita nikmati. Nah, semoga anak-anak semuanya hebat, kuat, dan suka minum susu. Wah, yang belum pernah minum susu kedelai, coba nanti kita minum ya. Oke, tetap sehat dan semangat untuk belajar. Yuk, kita mulai belajarnya. Yuk, kita siapkan lembar kerja kita. Seperti biasa, kita cek dulu hari ini hari Senin, tanggalnya 23, bulannya Agustus, tahunnya tahun 2021. Yuk kita tuliskan nama kita dan kelasnya. Pasti anak-anak sudah terbiasa nih, setiap kali lembar kerja kita mulai, kita tulis dengan nama dan kelas kita. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang gambar apa ya ini? Susu, betul. Nah, ini adalah tulisan susu dalam bahasa Inggris, milk. Yuk kita tulis bahasa Indonesianya di bawah sini. Ini yang akan kita pelajari hari ini. S, U, S, U. Wah, cuma ada 2 huruf yang terulang. S-U, S-U, susu. Betul, hebat sekali. Anak-anak biang lala yang sudah TKB pasti sudah mulai bisa mengeja ya. S-U-Su, S-U-Su, susu. Nah, Bunda mengajak anak-anak untuk mengenal minuman sehat selanjutnya, yaitu susu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai berbagai macam susu. Susu yang biasa anak-anak kenal mungkin seperti yang biasa Bunda bawakan juga ya. Nah, terbuat dari apa ini? Terbuat dari sapi, betul. Ini yang biasanya kita minum adalah susu yang terbuat dari sapi.
Nah, Bunda juga ingin mengenalkan kepada anak-anak, ada juga nih susu yang terbuat dari apa ya ini? Betul, ini adalah biji kedelai atau sering juga disebut susu kedelai atau sari kedelai. Nah, Bunda sudah bawakan nih, nanti coba dicari sari kedelai atau biasa juga disebut susu kedelai. Nah, ada yang terbuat dari sapi, ada yang terbuat dari kedelai. Yuk kita garis, kita sudah mengenal susu terbuat dari sapi atau disebut susu sapi. Ada juga sari kedelai atau susu kedelai. Nah, yang terbuat dari sapi adalah susu yang mengandung protein hewani. Masih ingat ya, kemarin saat belajar makanan kita juga memisahkan ada sumber protein hewani dan ada sumber protein nabati. Nah, protein nabati atau berasal dari tumbuhan, salah satunya berupa sari kedelai atau susu kedelai seperti yang Bunda bawakan. Nah, nanti kita akan mencicipi bersama ya. Kemudian, Bunda juga mau mengajak mengenalkan, ada juga loh susu yang terbuat dari hewan yang lainnya. Apakah itu? Wah, hewan apa ini? Betul, ini adalah hewan kambing. Apakah anak-anak pernah mendengar atau mungkin mencicipi atau melihat susu kambing? Ya, kalau Bunda pernah nih untuk mencicipi. Juga ada susu kambing yang bubuk. Nah, ada juga susu kambing yang segar dalam bentuk botol. Tetapi Bunda kurang suka nih rasanya, tapi pernah mencicipi. Nah, anak-anak yang belum pernah mencicipi, mungkin suatu saat kalau sedang berwisata atau pergi, bisa nih mencicipi susu kambing. Nah, ada juga loh, ini dulu pernah banyak diusahakan, tetapi sekarang sudah agak jarang, agak susah juga nyarinya, yaitu susu kuda. Wah, apakah ada Bun? Ada, tapi Bunda sendiri juga belum pernah mencobanya. Nah, kita garis ya. Nah, ternyata susu bisa dibuat dari hewan atau sumber protein hewani, yaitu sapi, kambing, ada juga kuda loh. Nah, kalau susu yang terbuat dari protein nabati, yaitu terbuat dari kedelai. Nanti kita cicipi ya. Selanjutnya, Bunda akan mengajak anak-anak untuk berlatih menjiplak bentuk susu kedelai. Nah, ini ada tempat atau ruangan kosongnya. Nah, kita siapkan bentuk susu kedelainya. Kalau cukup boleh berdiri seperti ini, boleh juga tidur seperti ini. Coba Bunda mau biar kelihatan ada tulisannya. Nah, Bunda taruh di sini seperti biasa. Kita pegang, kita siapkan spidolnya, lalu kita jiplak. Wah, memang sedikit agak susah, tapi anak-anak pasti bisa. Karena bentuknya ada seperti isinya di dalamnya ya. Nah, pasti bisa tapi. Oke. Selesai, kita angkat. Wah, bentuk apa ya ini? Betul, kotak atau segi empat. Tetapi karena ada isinya, jadi agak susah ya. Tidak apa-apa, anak-anak pasti bisa. Tapi ini nggak lurus Bun. Betul, karena ada isinya sehingga dia juga tidak bisa lurus walaupun sudah kita luruskan. Berbeda dengan kotak yang seperti ini ya, lebih mudah dijiplak. Nah, Bunda memberi tantangan baru, menjiplak bentuk segi empat yang seperti ini. Agak susah, tapi pasti bisa. Semangat, pasti bisa. Nah,
setelah terjadi bentuk kotak, kita mau apa, Bun? Nah, Bunda mau memberi hiasan sama seperti ini. Wah, ada garisnya nih di sini. Kemudian, untuk menunjukkan dia adalah terbuat dari kedelai, ada kedelainya. Yuk kita isi dengan bulatan-bulatan biji kedelai. Nah, ini sudah Bunda isi nih, sudah mirip ya. Banyak bulatan-bulatannya. Kemudian Bunda bikin garis lagi nih, di bawahnya juga ada sedikit bulatan-bulatannya, walaupun tidak penuh. Nah, yuk kita hiasi dengan bentuk bulat. Nah, punya Bunda sudah nih. Ada lagi nih sebenarnya di bagian atasnya. Nanti Bunda kasih bulatan-bulatan sedikit ya. Nah, sambil kita buat apa sih kok Bunda ini nyuruh-nyuruh ngasih bulatan-bulatan? Nah, agar selain menjadi lebih bagus gambarnya, anak-anak berlatih. Apa, Bun? Berlatih menggunakan jemari kita membuat bentuk-bentuk lingkaran agar jari-jemari kita semakin lentur, semakin terlatih untuk menggerakkan alat tulis, sehingga nanti kalau kita membuat karya pasti hasil karyanya menjadi semakin rapi dan bagus. Nah, cukup seperti ini saja. Kita sudah menghias dengan memberi bentuk-bentuk lingkaran di dalam kotak. Nah, pasti anak-anak juga sudah ingat nih Bunda menyebutkan lingkaran dan kotak. Berarti kita juga sudah belajar tentang bentuk geometri. Nah, selanjutnya yuk kita siapkan gelas yang ada di rumah. Nah, Bunda punya beberapa gelas nih, sama sendok. Nah, untuk apa ya? Nah, Bunda mau mengajak anak-anak untuk mengenal bunyi gelas. Nah, yang pertama nih. Ting. Wah, ini adalah gelas yang terbuat dari kaca. Kemudian, wah, ini gelas yang terbuat dari plastik. Oh, itu gelas yang terbuat dari melamin. Nah, ini gelas yang terbuat dari kaleng. Betul. Nah, kenapa Bunda menyediakan 4 gelas agar anak-anak tahu masing-masing perbedaan suaranya? Kita ulang sekali lagi ya. Gelas dari kaleng, gelas dari melamin, gelas dari plastik, gelas dari kaca. Nah, setelah mengenal beberapa bunyi dari gelas-gelas ini, anak-anak boleh mengambil gelas yang ada di rumah sesuai aturannya di rumah ya. Mungkin di rumah sudah boleh memakai gelas dari kaca, atau bisa juga boleh di rumah harus pakainya gelas plastik agar aman bila terjatuh tidak pecah. Ada juga yang aturannya memakai gelas melamin. Nah, nanti Bunda mau pakai ini karena aturan Bunda di rumah anak-anak harus memakai gelas dari melamin agar nih kalau dari plastik agak yang ada yang berbau plastik anak-anak tidak suka. Nah, kalau dari melamin tidak ada baunya tetapi aman ya. Kalau kita punya keempatnya asik nih, bisa bermain suara atau bunyi. Nah, Bunda mengajak anak-anak untuk mengenali bahwa masing-masing bahan juga menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Nah, yuk kita ambil gelas yang biasa kita gunakan sesuai aturan di rumah ya. Nah, Bunda mau menggunakan gelas yang kuning. Ini yang terbuat dari melamin. Nah, karena ini yang aturan yang Bunda berikan kepada anak-anak Bunda saat di rumah menggunakan gelas melamin. Karena biasanya anak-anak masih suka jatuh-jatuh atau tersenggol gelasnya. Nah, agar aman menggunakan bahan ini tidak mudah pecah.
Nah, kemudian apa yang akan kita lakukan? Bunda akan mengajak anak-anak belajar menuangkan. Nah, ini sengaja nih tidak Bunda kasih sedotan ya, walaupun sebenarnya ada. Tetapi kalau bentuk seperti ini juga pakai sedotan biasanya tumpah-tumpah. Nah, Bunda mengajak anak-anak untuk belajar menuangkan ke dalam gelas. Yuk, kita mau tuang. Karena masih belajar, jika takut tumpah, anak-anak bisa menggunakan lapisan pelindung di bawahnya. Seperti ini, Bunda memberi plastik. Nah, yuk yang pertama kita turunkan nih cairannya dengan dipencet sedikit. Kemudian digunting. Nah, setelah digunting, hati-hati cairannya bisa keluar dari sini. Nah, sudah keluar tadi ya. Nah, Bunda akan tuangkan dan tuangkan. Wah, kemarin sudah pernah menyanyi tentang teko ya. Miringkan aku dan tuangkan. Nah, kita belajar menuang nih. Bun, takut tumpah. Tidak apa-apa, namanya kita berlatih. Kalau kita tidak pernah berlatih, maka ya pasti tumpahnya banyak nih. Bunda aja juga tumpah-tumpah kok, tidak apa-apa. Nah, yang sudah dituangkan nanti siap untuk diminum. Kemudian jangan lupa sampahnya kita buang ya, dan kita bereskan sisa-sisanya, sampah-sampahnya, kemudian juga plastiknya atau nampan untuk melapisinya boleh kita bersihkan. Nah, tadi kita sudah mengenal beberapa sumber atau dari apa saja sih susu itu bisa kita dapatkan. Ada yang dari sapi nih seperti biasa yang kita minum, dan ada berbagai rasa ya. Ada juga dari susu hewan yang lain, misalnya adalah susu kambing, ada juga susu kuda. Nah, hewan-hewan yang menyusui, ada yang susunya bisa juga kita ambil, kita manfaatkan. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah susu atau protein yang berasal dari biji kedelai. Tadi kita sudah menjiplak dan kita belajar menuang serta belajar untuk mendengar suara-suara dari gelas kita. Wah, semoga bermanfaat ya. Kita jadi tahu nih bahan untuk membuat gelas. Ada yang dari kaca, seperti apa suaranya. Ada yang dari kaleng, ada yang dari melamin, ada juga yang dari plastik. Wah, bermacam-macam pasti suaranya. Nah, semoga ini semua menambah pengetahuan anak-anak, menambah pengalaman juga ya, menuangkan susu dari kotak ke dalam gelas. Nah, biasanya nih anak-anak takut tumpah terus dibantu. Nah, sesekali anak-anak boleh belajar sendiri dengan bantuan pengawasan orang tua agar sampai besar nanti anak-anak sudah mulai terampil. Namanya keterampilan hidup atau soft skill, menuangkan ke dalam gelas. Nah, karena sudah minum susunya, semoga makin hebat, makin membuat kita pintar ya. Oke, salam sehat dan semangat. Kita ketemu lagi besok. Mau belajar minuman apa ya? Nah, yuk kita tunggu besok ya. Tetap semangat. Jangan lupa dibereskan dan berterima kasih kepada orang tua yang mendampingimu di rumah. Salam sehat, sampai jumpa semuanya. Dadah!